Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Novira Julieta. Di sini kami akan menjelaskan mengenai etika bisnis dan budaya di negara Jepang dan bagaimana etika bisnis dan budaya di negara tersebut dapat diterapkan di negara Indonesia. Di sini kami mengambil beberapa contoh. Yang pertama, bagaimana budaya Jepang dalam mengantri, bagaimana budaya Jepang dalam hormat, dan budaya Jepang dalam jujur dan juga kebersihan di negara tersebut. Yang pertama, ada budaya antri. Kita bisa melihat sendiri bagaimana budaya antri di negara Jepang. Mereka tetap disiplin dalam mengantri. Mereka tidak mengeroyok orang lain, mereka harap bersabar. Karena hal tersebut mereka terapkan sejak dini, sejak kecil. Jepang sendiri masuk ke salah satu negara paling disiplin di dunia loh. Berikut kita akan melihat cuplikan mengenai bagaimana kedisiplinan orang Jepang. Eskalator. Eskalator merupakan fasilitas publik yang sangat diminati karena mempermudah kita menaiki atau menuruni lantai dengan lebih cepat dan gak buat capek. Nah, bagi masyarakat Jepang, budaya tertib juga bisa dilihat ketika mereka menaiki eskalator. Bagi yang gak buru-buru, akan berdiri dan diam di bagian lajur kiri. Dan bagi yang dalam keadaan terburu-buru, akan menggunakan lajur kanan, guys. Sedangkan bagi disabilitas, eskalator ini juga bisa diatur agar bisa dilewati dengan kursi roda. Wah, bener-bener sopan dan tertib banget ya guys. Ada budaya jujur anti korupsi. Seperti yang kita ketahui sendiri, di negara Jepang ada yang namanya budaya malu. Budaya malu itu dibentuk oleh sosial mereka sendiri, di mana sebagai bentuk kejujuran mereka atas kesalahan yang mereka perbuat. Sehingga budaya malu itu sendiri dapat mencegah mereka dari melakukan perbuatan korupsi. Pencegahan tindakan korupsi di Jepang memang cukup unik. Jepang memilih pendekatan budaya dan sosial soft approach, di mana masyarakat ditumbuhkan mentalitasnya bekerja keras melalui proses disiplin dan fairness. Pelaku korupsi dipandang sebagai tindakan yang memalukan dan merendahkan martabat serta harga diri. Budaya malu masih sangat kental di dalam masyarakat Jepang. Hal ini dipandang sebagai alat yang sangat efektif untuk tindakan preventif terhadap korupsi. Di Jepang tidak ada undang-undang tindak pidana korupsi. Di Indonesia, pemberantasan korupsi dilakukan dengan pendekatan hukum. Namun pendekatan hukum badan tidak seefektif dengan budaya malu di Jepang. Di Jepang, rasa malu bisa membuat seorang pejabat mengundurkan diri, bahkan sampai melakukan tindakan bunuh diri. Sebaliknya, di Indonesia seorang pejabat yang melakukan korupsi akan merasa bersalah dan meminta maaf, namun tidak memiliki rasa malu. Marilah kita belajar untuk berani bertindak jujur. Belajar untuk mengadopsi budaya malu pada bangsa Jepang. Kalau bangsa kita mau, pasti bisa. Yang kedua, ada budaya bersih. Orang Jepang sendiri kerap menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya. Hal itu mereka lakukan demi kebaikan diri mereka sendiri dan demi kebaikan orang lain. Mereka melakukan hal tersebut karena adanya kesadaran dari diri mereka sendiri sejak kecil, karena mereka selalu diterapkan untuk disiplin, balik lagi ya, disiplin untuk menjaga barang-barangnya sendiri, menjaga kebersihannya sendiri, sehingga kebersihan yang berada di negara Jepang tersebut patut kita contoh untuk di negara kita. Berikut kita akan menyaksikan cuplikan mengenai bagaimana kebersihan dari negara Jepang itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan etika pada kebersihan negara Jepang dan Indonesia. Jepang terkenal akan banyak etika, salah satunya adalah kebersihan. Sulit kita mendapatkan atau melihat adanya sampah terjatuh jalanan. Masyarakat di sana sangat peduli tentang lingkungan kebersihan. Bahkan, hal tersebut terbawa saat selesainya acara Asian Games 2018 yang diselenggarakan bahkan bukan di negara Jepang. Mirisnya, acara tersebut diselenggarakan di negara Indonesia.
Dan selanjutnya, kita akan melihat perbandingan kebersihan yang ada di Indonesia. Hal yang lumrah bagi kita melihat sampah yang berada di pinggiran jalanan. Bahkan masyarakat kita yang tidak peduli akan kebersihan di lingkungan sekitar dan menyerahkan sampah-sampah tersebut kepada petugas-petugas yang ada di sekitar. Sungguh disayangkan bahwa ketidakpedulian tersebut terbawa hingga ke organisasi-organisasi yang ada di Indonesia. Ada yang membawa sampah ke sungai, bahkan ke laut itu sendiri. Dari perbandingan video tersebut, sungguh disayangkan karena Indonesia masih jauh akan kepedulian tentang kebersihan. Hal yang mendasar bagi tiap individu tentang etika kebersihan tidak sepenuhnya berjalan dengan baik di Indonesia. Sekian tentang etika kebersihan dari saya. Pesan saya bagi tiap individu ataupun kelompok, ubahlah kebiasaan buruk dari limbah yang telah dibuat. Jangan pernah menunggu generasi selanjutnya dalam menjaga sebuah kebersihan. Karena generasi selanjutnya akan mencontoh dari generasi saat ini dan akan selalu berputar. Kini, saatnya kita dalam merenovasi pola pikir akan tanggung jawab pada limbah yang kita buat, agar terciptanya etika kebersihan pada generasi yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Yang ketiga, ada budaya hormat. Seperti yang kita ketahui sendiri, negara Jepang sangat menjunjung tinggi etika sopan santun. Hal tersebut dapat kita lihat dari bagaimana mereka bertutur kata dan berperilaku. Sebagai contoh, ketika orang Jepang menyeberang jalan dan diberi kesempatan untuk menyeberang, ketika di penghujung jalan mereka akan memberikan salam sebagai tanda terima kasih mereka. Dan juga sebagai contoh lain, mereka akan berjabat tangan sebagai tanda perkenalan. Assalamualaikum, bersama saya Taufik di sebuah kawasan perkantoran di Jakarta Selatan. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di industri semen bernama SIG atau Semen Indonesia Group. Di sini untuk tugas kelompok saya akan menjelaskan mengenai budaya yang identik dengan budaya Jepang, yaitu budaya antri, budaya hormat, budaya bersih, dan budaya jujur. Nah, dalam kehidupan sehari-hari memang kita biasa melihat pelanggaran dari budaya-budaya tersebut. Namun di kawasan perkantoran ini kita akan melihat penerapan dari budaya-budaya tersebut dengan sedikit memforce pengunjung yang ada di kawasan perkantoran ini. Memforce dalam arti memaksa untuk melaksanakan budaya-budaya tersebut. Memaksa dalam prosedur dan yang harus dipatuhi oleh setiap pengunjung yang ada di kawasan perkantoran ini. Ini ada 12 lift yang pakai dari lift lantai yang kita tuju. Contoh lantai 19. Ini lift A. Jadi tidak meminimalkan risiko terjadi antrian. Jadi relatif antrinya disiplin, ya sesuai dengan garis itu ya, garis masuk itu ya. Yang semestinya penumpang dulu yang keluar, nanti baru calon penumpang yang akan masuk yang akan. kita beda pintu sih Pak. Jadi penumpang yang masuk dan keluar itu beda pintu, jadi kita saling berpapasan. Oke. Bagaimana Mbak dengan kebersihan di MRT ini dari sisi penumpang bukan petugas? Apakah pernah ditemukan calon penumpang yang sengaja atau tidak sengaja membuang kertas gitu? Kalau untuk penumpang jarang sih ditemukan yang membuang sampah sembarangan. Tetapi kita sebagai petugas juga tetap siap apabila melihat sampah sekecil apapun kita ambil lalu kita buang. Ada pernah kasus barang
milik penumpang yang tertinggal kemudian tidak hilang begitu? Iya, pernah Pak. Jadi di MRT ini apabila ada barang temuan atau kehilangan barang itu bisa dilaporkan di Lost and Found MRT. Nanti penumpangnya isi data, lalu barangnya kita telusuri. Apabila barang tersebut ditemukan, kita menghubungi penumpang. Oke. Terima kasih Mbak. 둘이라는 건 점점 Sekian penjelasan kami mengenai etika bisnis dan budaya negara Jepang dan bagaimana bisa diterapkan di negara Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. 둘이라는 건 점점